Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Istri berbakti bab 181.190. Pengurus rumah tangga berlari ke atas dengan panik ketika dia mendengar suara itu. Salah satu pengurus rumah tangga secara khusus berlari untuk menghibur Kuzi. Tidak apa-apa, nonaku. Tolong jangan takut. Nyonya Du selalu seperti ini. Senyumannya masih familiar. Kuzi merasa dia sangat jijik. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Meskipun pengasuhnya tidak akan melakukan hal buruk padanya, keluarga mereka terlalu aneh. Sepertinya dia tidak berusaha membantu majikannya menghilangkan tekanan, tapi malah meningkatkan tekanan dan memenjarakannya. Kuzi berlari bersama para pengurus rumah tangga. Pintu kamar mandi terbuka dan beberapa pembantu rumah tangga mengelilinginya. Apakah kamu ingin air? Apakah ada masalah sehingga kamu harus ke toilet? Apakah penyakit ginekologi Anda kambuh lagi? Apakah kamu membutuhkan aku untuk membuatkanmu baskom obat? Deng Dong menutupi wajahnya dan duduk di toilet seperti tahanan. Kalian semua, pergi. Jangan datang untuk saat ini. Kuzi tahu bahwa mereka mungkin memiliki niat baik, tetapi yang paling dibutuhkan Deng Dong adalah keheningan. Namun, Kuzi bukanlah majikannya, jadi para pengurus rumah tangga tetap diam dan menunggu reaksi Deng Dong. Kalian semua, pergi. Air mata menetes dari celah sela jari Deng Dong. Kamar mandi menjadi sunyi. Kuzi berjalan mendekat dan menepuknya. Kamu bisa menangis semau kamu. Tidak apa-apa. Aku akan menutup pintunya. Kamu bisa sendirian sebentar, oke? Mata Deng Dong memerah saat dia melihat ke arah Kuzi, dan dia menganggukkan kepalanya seperti anak kecil. Setelah duduk di luar sebentar, telepon Kuzi berdering. Manajer, iklannya bisa dirilis hari ini. Ayo pergi dan melihat-lihat di sore hari. Itu adalah panggilan dari Dong Feng, yang berarti versi pertama telah selesai dan dia ingin Kuzi melihatnya. Namun, ketika dia melihat suara isak tangis yang datang dari kamar mandi, dia tahu bahwa pergi sekarang bukanlah ide yang baik. Saat ini, pengasuh lain muncul. Nyonya Du, bayinya menangis. Tidak ada gerakan di kamar mandi. Beberapa saat kemudian, pengurus rumah tangga mengetuk pintu lagi. Nyonya Du, apakah kamu punya susu? Kami akan segera memijatmu, oke? Deng Dong keluar, matanya masih merah. Dia melirik Kuzi dan memaksakan senyum. Tunggu aku sebentar lagi. Jika kamu tidak ada waktu luang, kamu tidak perlu menungguku. Sebelum Kuzi bisa menjawab, dia menundukkan kepalanya dan mengikuti pengasuhnya ke bawah. Dia seperti tahanan sungguhan, hanya tidak memiliki borgol. Namun, melihat arlojinya, saat itu baru pukul 10 pagi. Dia rela menunggu Deng Dong. Deng Dong tidak keluar kamar sampai makan siang. Untuk makan siang, mereka makan sup biasa, babat babi, dan ayam air biasa. Kulit kepala Kuzi mati rasa karena makan, sedangkan wajah Deng Dong tanpa ekspresi. Hal-hal ini akan merangsang ASI, dan dia tidak punya pilihan. Dia tidak akan menjadi ibu yang baik jika dia tidak memakannya. Saat ini, Kuzi benar-benar tidak tahan lagi. Apakah ini enak? Kuzi bertanya pada Deng Dong, sedikit kesal. Deng Dong memandangnya dengan bingung. Baru saja, dia merasa gendang telinganya hampir tuli karena jeritan anak itu, dan dia masih sedikit pusing. Tidak hanya dia linglung, tapi telinganya juga berdenging. Namun, dia memikirkannya dan menggelengkan kepalanya dengan keras. Minta pengasuh untuk memeras susu untukmu. Saya akan mengajak Anda keluar untuk menonton iklan perusahaan saya di sore hari. Deng Dong diam-diam melebarkan matanya. Keluar. Dia bahkan tidak memikirkannya. Gara-gara anaknya, dia merasa akan dikritik publik begitu keluar. Baiklah, katanya. Kali ini, dia sebenarnya punya pendukung, dan pihak lain juga adalah ibunya. Nyonya Du, para pengasuh bergegas. Tidak ada yang namanya dot silikon. Itu urusanku. Mengapa kamu peduli? Deng Dong yakin sekarang. Begitu dia mengatakan ini, dia melampiaskan semua amarahnya. Dia tidak ingin lagi menjadi Ni Du yang seperti maskot. Dia punya hak untuk keluar. Nyonya Du, pengasuhnya mengingatkannya dengan ramah, anak itu akan merindukan ibunya.
Kuzi juga mendengus. Jika dia tidak bisa hidup tanpa ibunya, mengapa dia masih membutuhkanmu? Di rumah mereka, jika dia sibuk, Bibi Hui akan mengurus Sisi sendirian. Bibi Hui tidak pernah menunda pekerjaan apapun. Dia adalah ibu kedua Sisi, jadi tidak perlu banyak bicara yang tidak masuk akal. Melihat Deng Dong mudah diajak bicara, para pengasuh memberikan tekanan padanya. Mereka hanya perlu menggerakkan mulut setiap hari dan hidup mereka terlalu nyaman. Senyuman mulai terlihat di wajah Deng Dong. Dia meletakkan sumpitnya dan berkata, "Ayo kita memerah susu." Saat dia melangkah keluar dari pintu, Deng Dong menarik napas dalam-dalam melalui hidungnya. Bau ini terasa nyaman. Jika dia tidak keluar, dia akan direndam oleh aroma di dalam ruangan. "Nona Deng, kamu ingin makan apa?" Kuzi memanggil taksi sambil tersenyum. Dia bukan istri siapapun. Deng Dong saat ini adalah teman Kuzi, dan mereka berdua adalah orang yang mandiri. "Ayo makan hotpot. Saya ingin makan hotpot Yuanyang." Mata Deng Dong berbinar. Dia telah berada di luar negeri selama bertahun-tahun dan telah memikirkannya. Dia tidak menyangka kehamilan dan kurungan akan seperti penjara, dan dia dikurung lagi dan lagi. Dia tidak bisa menyentuh daging berminyak apapun, bahkan satu gigitan pun. Dia kehilangan makan saat dia makan makanan bergizi. Di permukaan, semua orang mengatakan mereka melakukan ini demi kebaikannya sendiri, namun kenyataannya, dia merasa semakin seperti vas di rumah. Bisa digunakan untuk merangkai bunga dan dibersihkan setiap hari, namun penggunaannya hanya sebatas itu. Harapan semua orang terhadapnya adalah menjadi ibu yang baik. Semua orang mengira itu adalah naluri, tapi sebenarnya itu adalah keterampilan. Sesampainya di restoran hotpot, Deng Dong masih sedikit pendiam. Dia bertanya kepada Kuzi dengan takut-takut, "Bolehkah aku makan seperti ini? Apakah itu benar-benar akan memperburuk kondisi tubuh anak?" "Makan. Paling-paling, Anda akan mendapat beberapa jerawat. Pesan apapun yang ingin kamu makan." Saat itu, Kuzi tidak memiliki banyak pantangan, dan dia juga suka makan makanan pedas. Setelah melahirkan cucu, dia dilarang makan makanan pedas selama lebih dari sebulan, jadi dia ingin memakannya setiap kali melihat cabai. Setelah dia melahirkan Sisi, dia makan hampir semuanya selama di kurungan. Dia makan makanan berminyak dan makanan pedas. Bulan itu berlalu dengan lancar, namun dia merasa lebih energi dibandingkan saat dia hamil. Apalagi Deng Dong sudah keluar dari kurungan selama beberapa minggu. Jika dia terus menahannya, itu akan menjadi penderitaan murni. "Kalau begitu aku akan memesan." Deng Dong melingkari beberapa piring daging di menu. Hudu dari keluarganya mengatakan daging di luar mungkin tidak bersih, terutama di hotpot. Hari ini, dia tidak hanya akan makan daging, tapi juga babat sapi, tenggorokan babi, dan darah bebek. Apa yang dia maksud dengan dia tidak bisa memakannya padahal dia tidak mengizinkannya? Musim dingin adalah hari yang baik untuk makan hotpot. Jendela di luar sangat dingin sehingga tetesan air berjatuhan dari sana. Di dalam sangat panas sehingga wajah Deng Dong memerah. Dia melepas jaketnya yang setebal selimut dan berkata, "Nyaman sekali." Kuzi melihat alisnya mengendur dan sudut mulutnya melengkung. Dia benar-benar santai. Sekarang setelah dia melihat lebih dekat pada teman lamanya, dia akhirnya merasa sedikit familiar. Dia hanya kekurangan 2 kepang. Terakhir kali mereka bertemu, mereka masih pelajar muda dan belum berpengalaman. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, mereka berdua adalah ibu. "Katakan padaku, apa yang kamu lakukan selama ini ketika tidak ada surat?" Bau cabai di panci mentega muncul, dan aroma itu mulai menusuk hidungnya. Deng Dong tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Rasanya sama seperti yang dia ingat. Itu bukan masalah besar. Hal yang paling sukses adalah dia memiliki keluarga yang menyayanginya dan mandiri secara finansial. "Apakah kamu punya pekerjaan sendiri?" Sebelum panggilan terakhir, Kuzi masih seorang ibu rumah tangga yang putus asa. Baik di dalam maupun di luar sulit untuk dihadapi. Saat itu, Deng Dong sempat menertawakan Kuzi karena tidak kuat sama sekali. Sekarang setelah dia melahirkan, dia akhirnya mengerti bagaimana rasanya. Kuzi mengangguk, membilas sepotong babat sapi, dan menaruhnya di mangkuk Deng Dong. "Kamu harus makan lebih banyak."
Kamu terlihat seperti seorang tahanan. Deng Dong tertawa terbahak-bahak. Dia juga merasa seperti seorang tahanan. Kali ini, dia keluar dan bertekad untuk tidak masuk lagi. Kuzi mengetahui bahwa band aslinya selalu ingin menghubunginya, tetapi karena anggota band datang dan pergi, mereka tidak dapat menemukan pemain biola hebat seperti dia untuk saat ini, jadi semua orang membutuhkannya. Apakah menurutmu aku masih bisa melakukannya? Dia sudah lama tidak berlatih, dan tangannya berkarat. Dan kini, karena sudah lama mengasuh anak itu, terkadang ia merasa tangannya mulai gemetar. Kesalahan yang terlalu kecil untuk dilakukan saat bermain biola, dan dia juga takut bagaimana orang-orang di luar akan memandangnya. Dia adalah ibu yang baik, tapi dia tidak merawat anaknya yang berusia kurang dari 1 tahun. Sebaliknya, dia bersikeras untuk bergabung dengan band tersebut. Bisa dibilang dia adalah wanita yang suka bermalas-malasan. Kuzi bercerita tentang pengalamannya dengan Sisi. Sebenarnya tidak terlalu sulit. Dia masih harus menjalani hidupnya sendiri. Jika mereka menyalahkan orang lain, cepat atau lambat, mereka akan pingsan karena tekanan. Sore harinya, mereka pergi ke perusahaan periklanan untuk menonton versi pertama. Itu tidak buruk, tapi dia merasa ada sesuatu yang hilang. Perusahaan Anda juga membuat iklan. Mata Deng Dong membelalak. Dia sangat tertarik. Dia bisa melihat iklan Kuzi di TV. Kuzi mengeluarkan iklan Jiale Scarf yang dia rekam sebelumnya dan menunjukkannya padanya. Setelah menontonnya, Deng Dong bertepuk tangan. Ini sangat kreatif. Matanya berbinar. Lalu kenapa kamu tidak menggunakannya di sequelnya? Bagaimana cara menggunakannya? Bukannya dia tidak mau, tapi total ada 3 iklan. Bagaimana dia membagi cahaya dan bayangan? Iya, letakkan warna gelap di latar belakang dan tunjukkan hadiahnya dengan warna utama. Bukankah ini akan tumpang tindih dengan film sebelumnya? Kata-kata santai Deng Dong membangunkan Kuzi. Dia menepuk orang yang bertanggung jawab di sampingnya. Lakukan seperti itu. Dengan penyesuaian efek warna, semuanya menjadi berbeda. Sekali melihat dan orang dapat mengetahui bahwa perusahaan itulah yang terakhir kali menjual shawl tersebut. Faktanya, setelah iklan Jiale Scarf Kuzi menjadi populer, banyak perusahaan periklanan belajar darinya. Akan menjadi inovasi baru jika mereka memfilmkannya seperti ini lagi. Kuzi hanya bisa menghela nafas. Untungnya, aku membawamu ke sini. Terkadang, bakat terukir di tulang seseorang. Betapapun buruknya kondisi seseorang, unta kurus tetap lebih besar dari kuda. Mereka akan dapat menayangkan iklan pada pukul 15 keesokan harinya. Dia akan mengkonfirmasi jumlah pesanan dalam 1 jam pertama dan kemudian menyiapkan kotak hadiah. Masih ada 3 minggu sebelum Natal. Ini adalah pertempuran sengit yang berlangsung selama 3 minggu. Telepon Deng Dong berdering. Itu adalah suaminya. Dong Dong, kamu di mana? Nada suara Duhu masih tenang, dan dia tidak terdengar cemas sama sekali. Dia hanya berbicara dengan sangat tenang. Namun, Deng Dong menjadi gugup. Dia memegang ponselnya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Aku di luar. Dia takut Duhu akan menyeretnya kembali. Memikirkan hal ini membuat punggungnya merinding. Dia tidak ingin kembali dan menghadapi begitu banyak pengasuh sendirian lagi. Di mata Kuzi, Deng Dong seperti burung yang terluka, takut diangkat dan dimasukkan ke dalam sangkar. Kamu harus segera kembali. Aku dan bayiku sedang menunggumu. Kata-kata ini terdengar sedikit romantis bagi Kuzi. Lagi pula, Liang Wen belum pernah mengucapkan kata-kata kasar seperti itu padanya setelah mereka menikah. Namun, tubuh Deng Dong gemetar setelah mendengar ini, dan matanya kembali memerah. Oke. Baginya, itu adalah rantai yang lembut. Rantai yang kuat membuatnya kesakitan, sedangkan rantai yang lembut membuatnya tercekik. Kuzi tidak tahan lagi. Jika Anda merasa tidak enak badan, pergilah. Waktu Anda sangat berharga. Kuzi meliriknya dan menatap Deng Dong, menanyakan apakah dia boleh membiarkan dia berbicara dengan Duhu sebentar. Deng Dong mengangguk dengan sepasang mata kusam. Duhu, saya akan mengajukan cuti 2 hari untuk nyonya Anda. Saya akan menemaninya keluar dan bersantai. Bagaimana menurutmu? Kuzi bertekad untuk membiarkan Deng Dong menghirup lebih banyak udara luar.
Jika dia terus menahannya, dia akan menjadi konyol. Deng Dong menatap Kuzi dengan tidak percaya. Apakah ini baik? Duhu ragu-ragu sejenak. Anak, biarkan pengasuh menyiapkan susu bubuk. Mereka lebih profesional dibandingkan ibu baru. Kuzi tidak menunjukkan belas kasihan. Bagaimana mereka bisa menjadi pengasuh anak jika mereka tidak profesional? Mereka malas dan jahat. Mereka bisa saja melakukannya sendiri, tapi mereka harus membiarkan Deng Dong melakukannya. Duhu berpikir sejenak. Dong, bagaimana menurutmu? Apakah tidak apa-apa? Aku akan mendengarkanmu. Suasana hati istrinya memang sangat aneh selama kurun waktu ini. Meskipun mereka telah mempekerjakan pengasuh anak satu demi satu, kulit istrinya semakin buruk dan dia semakin kurus. Dia melihatnya dan hatinya sakit. Selama istrinya bahagia, dia rela melakukan apa saja. Saya ingin tinggal bersama Kuzi. Deng Dong yakin Kuzi lah yang menyelamatkannya. Namun, setelah menutup telepon, dia merasa khawatir lagi. Kemana kita akan pergi? Apakah jaraknya akan sangat jauh? Kuzi tersenyum misterius padanya. Aku akan mengajakmu mencari udara segar. Bagaimana dengan pakaiannya? Aku akan membawamu untuk membeli beberapa sekarang. Aku akan membeli sesuatu yang bagus, kata Kuzi. Dalam kata-kata orang-orang zaman ini, perjalanan bukanlah sesuatu yang mereka putuskan begitu saja. Faktanya, mereka akan kembali ke kota Su, tempat mereka dibesarkan. Di sana ada sebuah danau yang baru saja dikembangkan, dan bunga teratai ditanam di dalamnya. Meski bunga teratai tidak mekar di musim dingin, pemandangannya mampu menenangkan pikiran. Kuzi sudah berkali-kali ingin pergi ke sana untuk menikmati angin sepoi-sepoi dan melihat para pejalan kaki bergegas ke sana kemari. Itu adalah pemandangan yang sangat menarik. Melihat tempat yang semakin familiar, wajah Deng Dong menjadi semakin rileks, dan cahaya di matanya menjadi semakin kuat. Kuzi, apakah kamu masih ingat tempat itu? Deng Dong dengan bersemangat menunjuk ke rumah komersial itu. Disitulah kita pergi ke taman kanak-kanak. Kuzi tersenyum. Tentu saja dia ingat. Tawa keduanya sepertinya baru terjadi kemarin. Sekarang mereka berdua memiliki keluarga dan kehidupan sendiri, waktu berlalu dengan cepat. Deng Dong, yang duduk di kursi penumpang, terus berbicara tentang kenangan menarik masa kecil mereka, bagaimana dia memenangkan segala macam penghargaan di kampus ketika dia besar nanti, bagaimana dia bertemu dengan Duhu yang sama-sama luar biasa, dan bagaimana dia mengelola studio kecilnya. Saat dia berbicara, matanya berkaca-kaca. Dia tiba-tiba merasa bahwa melahirkan adalah sebuah kesalahan. Dia seharusnya memikirkan tentang anak itu, tetapi karena dorongan hati sesaat, dia tidak dapat kembali ke masa lalu. Semuanya berubah menjadi gelembung. Kuzi merasa suasana hatinya yang semula bahagia tiba-tiba menurun. Dia mungkin mengkhawatirkan anaknya lagi. Jika kamu tidak ingin menjadi seorang ibu hari ini, aku akan memberimu hari libur. Jangan memikirkan hal lain, Kuzi mengingatkannya dengan lembut. Tapi itu sama saja ketika kita kembali. Deng Dong memeluk kepalanya. Membayangkan tangisan anaknya yang tak henti-hentinya membuat kepalanya sakit dan mual. Dia akan selalu terbangun dari mimpinya, dan dia tahu ini hanyalah pelarian yang sia-sia. Mari kita nikmati ini sebentar. Malam itu seperti binatang buas yang lembut, menutupi seluruh kota, melahapnya, dan mencabik-cabiknya menjadi cahaya bintang. Deng Dong diam-diam bersandar ke jendela dan mengangguk. Saat makan malam, Kuzi menemukan sebuah restoran kecil dan memesan sekeranjang pangsit kertas dan 2 mangkuk pangsit sup ayam. Deng Dong yang semula lesu menyesap supnya. Seolah dia teringat sesuatu, air mata jatuh di wajahnya. Kuzi segera menyeka air matanya dengan sapu tangan, tetapi semakin dia menyekanya, air mata Deng Dong semakin deras. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa tidak memandangnya, tetapi air mata Deng Dong tidak bisa berhenti. Kuzi tidak punya pilihan selain memesan pangsit untuk dikemas dan mereka akan membawanya kembali ke hotel untuk dimakan. Apakah kamu masih merasa tidak nyaman? Kuzi memeluk bahu Deng Dong dan menepuk punggungnya dengan lembut. Tidak apa-apa. Jika kamu mempunyai kekhawatiran, katakan saja padaku. Mata Deng Dong memerah saat dia menjauhkan diri. Dia menundukkan kepalanya seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Kuzi, aku minta maaf.
Kamu meluangkan waktu dari jadwal sibukmu untuk menemaniku, dan aku bahkan tidak menghargainya, tidak apa-apa. Bukankah kita berteman? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Kuzi merasa dia bertingkah agak aneh. Tubuhnya mungkin terlalu lemah, dan dia sudah sedikit mabuk karena naik mobil tadi. Dia juga merasakan angin dingin yang menyebabkan wajahnya menjadi pucat pasi. Aku masih merindukan anak itu. Dia tidak pernah jauh dari anaknya selama ini sejak dia lahir. Saat mereka berbicara, telepon Deng Dong berdering. Dong, apakah kamu sudah sampai di kota Su? Itu suara Duhu. Dia masih tidak tergesa-gesa. Deng Dong berhenti menangis. Bagaimana kabar bayinya? Apakah dia menangis? Apakah dia perlu diberi makan? Dia tampak seperti seorang karyawan yang menjadi gila karena pekerjaan. Alih-alih memastikan keselamatannya sendiri, dia ingin melakukan pekerjaannya dengan baik. Sayang, bayinya baik-baik saja. Bayi sudah bisa minum susu bubuk sekarang. Pengasuhnya ada di sini, jadi dia tidak menangis terlalu parah. Duhu menghela napas lega. Sekarang bayinya sudah tidur, Anda dan nonaku bisa bersenang-senang. Aku di sini. Deng Dong sangat gembira hingga dia tidak dapat berbicara. Dia menempelkan ponselnya erat-erat ke dadanya dan menatap Kuzi dengan rasa terima kasih dan tidak percaya. Apakah ini berarti kamu bisa melakukannya tanpa aku? Duhu terbatuk ringan di ujung telepon yang lain. Dia marah sekaligus geli. Apa yang kamu katakan? Deng Dong tidak mendengarkannya. Dia ingin mendengar apa yang dikatakan Kuzi. Kuzi tanpa daya menatap wajah Kuyu teman lamanya dan berpura-pura santai sambil memberinya senyuman hangat. Itu benar. Santai. Liburanmu telah dimulai. Saat mereka berdua sampai di mall itu hampir tutup. Deng Dong menarik Kuzi pergi. Sudah terlambat. Aku tidak akan mengganti pakaianku. Kuzi mengangkat jam tangan platinumnya dan melihatnya. Saat itu baru pukul 10 lewat sedikit, dan mall baru tutup pada pukul setengah 10. Meski beberapa toko sudah mulai mematikan lampunya, masih ada waktu. Selain itu, banyak toko yang ingin berbisnis. Kuzi tiba-tiba menganggukkan kepalanya dengan sikap yang sedikit gila. Dia sedikit ragu pada awalnya, tetapi ketika dia melihat Deng Dong yang depresi, dia langsung memutuskan. Dia menarik Deng Dong dan mulai berlari. Cepat beli apapun yang menurutmu cocok. Kuzi mengenakan sepatu hak tinggi, tetapi ketika dia berlari, dia jauh lebih cepat daripada Deng Dong yang mengenakan sepatu datar. Meski agak sulit bagi Deng Dong untuk berlari di belakangnya, dia merasa langkahnya ringan. Dia tidak tahu mengapa dia merasa bersemangat dan bersemangat. Gaun wanita ada di lantai 2. Eskalator sudah berhenti, jadi mereka berdua segera naik. Ketika mereka tiba, bahkan sebelum dia bisa mengatur napas, Kuzi menariknya saat mereka berlari. Saat mereka keluar dari mall, keduanya sudah kehabisan nafas sambil memegang banyak barang di tangan. Di belakang mereka terdengar suara pintu mall ditutup, dan tawa kedua orang itu melayang ke langit dengan uap putih keluar dari mulut mereka. Deng Dong tertawa terbahak-bahak hingga dia tidak bisa menegakkan punggungnya. Wajah kecil dan tangannya merah karena kedinginan, tapi wajahnya berkeringat. Sudah lama sekali dia tidak tertawa sebahagia ini. Keesokan paginya, Kuzi baru saja bangun ketika Deng Dong sudah siap untuk keluar. Dia membeli beberapa pakaian longgar, tapi warnanya jauh lebih cerah. Mereka terlihat malas tapi tidak kembung. Aku akan membelikanmu pangsit. Deng Dong merasa nafsu makannya besar hari ini. Kuzi belum bangun, tetapi sudut mulutnya melengkung ke atas. Deng Dongnya telah kembali. Mereka bersekolah bersama ketika mereka masih muda, dan Deng Dong harus membeli 2 buah setiap hari. Di musim dingin, dia bisa memegangnya dan memakannya. Saat sarapan, Kuzi terkadang mengganti piringnya, tetapi Deng Dong bertekad untuk membeli pangsit, dia tidak bosan sama sekali. Pangsit goreng Su Siti terkenal. Masing-masing berukuran 10 cm dan memiliki kerutan yang berbeda. Lapisan luar adonannya renyah, tapi isian di dalamnya penuh. Sepotong sekali gigit, renyah di luar dan empuk di dalam. Saat melahirkan cucu, Huang Qing tidak mengizinkan Kuzi makan makanan berminyak dan ikan, sehingga Kuzi tidak bisa tidur setiap malam. Ketika masa kurungan akhirnya berakhir, Kuzi memakan nampan makanan sendirian, yang mengejutkan Liang Wen.
Saat Kuzi selesai membereskan, seseorang mengetuk pintu. Begitu dia membuka pintu, dia melihat wajah merah dan senyum manis Deng Dong. Toko itu masih ada. Saya juga membeli susu kedelai manis dan puding tahu. Begitu dia membuka kotak itu, dia melihat pasta panci itu berwarna keemasan dan aromanya mengalir ke wajahnya. Baunya enak sekali. Dia sudah lama memikirkannya ketika dia berada di luar negeri. Jika bukan karena Kuzi, dia mungkin sudah memikirkannya sejak lama. Deng Dong yang kemarin masih sakit akhirnya punya nafsu makan. Setelah sarapan, dia bahkan meminjam bubuk mutiara Kuzi untuk dioleskan ke wajahnya dan mengoleskan lipstik. Dia menggerutu sambil berdandan, aku melihat lipstik yang begitu indah kemarin. Dia tidak membelinya dan merasa sedikit tidak nyaman. Masih ada 1 hari lagi. Kuzi tertawa. Ada juga pusat perbelanjaan di tepi danau. Pusat perbelanjaan itu tidak punya kaki, jadi tidak bisa lari. Deng Dong cemberut. Dia harus kembali lagi sore ini. Dia tidak lagi takut pada anak itu, tapi dia tetap tidak ingin kembali. Kuzi memegang tangannya dan tersenyum padanya. Apa yang Anda takutkan? Kamu masih memilikiku. Dia tidak akan membiarkan dia menderita lagi. Kuzi tahu bahwa dia khawatir, jadi dia memintanya untuk menelepon kembali. Anak itu dirawat dengan baik, jadi tidak perlu khawatir. Danau itu berada di taman dan masih dalam tahap awal proyek. Padahal, masih gundul dan belum banyak fasilitasnya. Tak hanya itu, tumpukan pasir dan tanah berwarna kuning juga terlihat di beberapa tempat. Tidak ada apapun di danau, hanya matahari keemasan yang menyinari kota Su yang malas dan rerumputan yang lembut. Namun, setelah berjalan lama dan terdiam dalam waktu yang lama, dia tetap bersikeras bersandar di pagar untuk melihat ke arah danau. Saat dia melihat, dia menghela nafas lega. Betapa menyenangkannya bisa bersamamu setiap hari. Kuzi berpikir sejenak dan tiba-tiba mendapat ide yang berani. Jadi kamu ingin bekerja? Deng Dong tercengang. Tentu saja, dia merindukan hari-hari di studio setiap hari. Bisakah saya? Anda adalah bagian penting dari perusahaan kami sekarang. Kuzi serius. Apa yang akan aku lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Deng Dong bertanya dengan tergesa-gesa. Dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Dalam kondisinya saat ini, dia selalu kehilangan akal sehatnya. Mungkin perlu beberapa waktu baginya untuk kembali menjadi orang normal. Dia merasa bahwa dia harus berterima kasih kepada Tuhan jika dia memiliki pekerjaan. Menjadi perancang. Kuzi ingin dia menjadi kepala desainer, tetapi tugasnya terlalu berat dan tekanannya terlalu besar. Dia takut Deng Dong tidak bisa menerima semuanya sekaligus. Baiklah. Deng Dong senang. Apakah kalian ada urusan akhir-akhir ini? Mendengar hal ini, Kuzi tidak bisa lagi tersenyum. Iklan tersebut akan dirilis pada pukul 3 sore, dan mereka harus menyelesaikan barang dan menyerahkannya dalam 3 minggu yang singkat. Meskipun mereka memiliki tenaga yang cukup, serangkaian prosedur membuat mereka pusing. Kotak hadiah Natal. Kuzi masih tersenyum lembut sambil menatap ke arah danau. Saya belum punya ide apapun. Saya hanya tahu berapa banyak yang harus kita hasilkan sore ini. 2 draft pertama yang diperlihatkan kepadanya terlalu membosankan. Yang ada hanya pohon Natal yang gundul, terlalu asal-asalan. Seseorang juga menyarankan untuk menggambar kalkun di atasnya, yang tampaknya terlalu sembrono. Namun pemahaman mereka terhadap Natal nampaknya begitu kaku. Setelah mengubahnya beberapa kali, mereka masih tidak menemukan apapun. Pikiran Kuzi masih kacau, jadi dia memutuskan untuk berjalan-jalan dan bersantai. Meski tekanannya masih besar, ia kembali termotivasi. Pada pukul 2 siang, Kuzi sudah membawa segala macam tas dan sedang dalam perjalanan ke kota Jiang. Mereka telah membeli banyak uang, dan keduanya bersiap untuk pertempuran sengit. Akibatnya, terjadi kemacetan di tengah jalan, dan kedua orang ambisius tersebut terjebak di jalan. Kuzi berharap dia bisa mengembangkan tangan ketiganya untuk melakukan panggilan. Dia pertama kali menelepon Dong Feng. Apakah iklannya sudah ditayangkan? Apakah kamu melihatnya? Bagaimana itu? Apakah kami menerima panggilan untuk memesan? Bagaimanapun, Dong Feng ada di perusahaan itu.
Dia jauh lebih tenang daripada Kuzi dan menjawab satu persatu, "Saya sudah menunggu lama sekali." Siaran baru saja dimulai. "Manajer, seleramu luar biasa." Suaranya agak menjauh, mungkin melihat ke penjual di luar. Penjualnya sedang sibuk. Kami mulai menghitung jumlah panggilan. Dia terdengar tenang dan tenang seolah dia sudah mengalami ratusan pertempuran. "Apakah mereka sibuk di sana?" Deng Dong memandang Kuzi sambil mengerutkan kening dan tersenyum, tidak tahu apa yang dia rasakan. "Sepertinya baik-baik saja." Dong Feng cukup mampu. Kuzi telah mendengar banyak kebisingan di latar belakang sebelumnya, dan ada banyak orang berbicara di belakangnya. Operatornya pasti sedang sibuk. Dalam keadaan seperti itu, dia masih mampu mengendalikan segalanya. Dia memang membutuhkan keberanian. Bagaimana dengan desainernya? "Saya tidak kembali ke perusahaan kemarin." "Apakah rancangan desainnya sudah keluar?" Kuzi menduga jika desainer Yuan sedang sibuk, dia akan menjadi orang terakhir yang tetap pada jabatannya. Dia langsung memanggilnya, "Desainer Yuan, ini Kuzi." Desainer Yuan tertegun lama sebelum dia menutup telepon. Ada terlalu banyak orang yang membicarakan dia, dan sepertinya tenaga penjualannya tidak cukup, jadi para desainer naik untuk menggantikan mereka. Itu adalah iklan sukses lainnya. Kuzi memegang erat tangan Deng Dong. "Ini semua berkat kamu. Kreativitas perpaduan hitam putih dan warna memang terlalu maju." "Itu sangat menarik." Deng Dong sedikit malu. Dia tersipu. "Bukankah ini ide awalmu?" "Itu hanya sedikit detail. Itu bukan apa-apa." Ketika mereka akhirnya sampai di perusahaan, semua orang sibuk. Dong Feng duduk di kursi kerjanya dan menunjuk daftar itu dengan bangga dan santai. "Ini, manajer, ada lebih dari 500 kotak dalam 1 jam pertama, yang berarti sekitar lebih dari 20.000 kotak hadiah sebulan." Kuzi menutup mulutnya dan menatap Deng Dong dengan mata terbelalak. Itu adalah angka yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Deng Dong memandangnya sambil tersenyum. "Kamu akan menghasilkan banyak uang, bukan?" Dia sangat bahagia untuk Kuzi. Dan dia akan menjadi anggota perusahaan ini besok. Dia belum pernah merasa sebahagia ini sebelumnya. Hari sudah larut malam ketika dia sampai di rumah. Saat ini, cucu yang sedang menonton TV, melompat dari sofa dan memberi isyarat menyerah. "Bu, aku libur besok." Ketika dia melihat Kuzi tidak marah, dia meringkuk di dekatnya. "Aku sangat merindukanmu, Bu. Apa yang kamu lakukan di rumah selama 2 hari terakhir?" Dia hanya bertanya dengan santai, tapi tidak menyangka cucu akan meletakkan tangannya di pinggul dan menjawab dengan cemberut, "Aku mengkhawatirkan adikku." Kuzi tertawa terbahak-bahak. Bibi Hui mendengar keributan itu dan keluar dari kamarnya. Dia menyalakan lampu ruang tamu dan berkata, "Kamu kembali. Cucu menyelesaikan pekerjaan rumahnya hari ini, jadi aku menghadiahinya dengan menonton TV." Bibi Hui mengedipkan mata pada cucu. "Apakah kamu akan makan dengan ibumu?" "Makan." Saat itu sudah larut malam, dan cucu tiba-tiba merasa sangat lapar. "Saya ingin makan sayur dan nasi, dan telur rebus." Kuzi duduk di sofa dan menepuk kepala kecil cucu yang berbulu halus. "Apa yang kamu lihat?" Berbicara tentang ini, cucu sangat marah. Adik perempuan di TV itu sangat bodoh. Ketika orang jahat bersikap baik padanya, dia akan lari bersama orang jahat itu. Awalnya, sang adik mempunyai niat baik dan ingin membantu kakak perempuannya. Pada akhirnya, dia mendengarkan orang jahat itu dan melibatkan kakak perempuannya. Jika ini adalah adik perempuannya sendiri, cucu akan pingsan karena marah. Sisi tidak akan melakukannya. Kuzi tersenyum dan menghiburnya, Sisi sama pintarnya dengan kakak perempuannya. Mendengar pujian ibunya, cucu keluar dari film. "Bu, apakah kamu libur kemarin?" Ayahnya berkata bahwa ibunya tidak lagi menjadi bos dan ibu. Dia mengakui, ya, ibu memberi dirinya hari libur. Cucu memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. "Kalau begitu, bisakah aku menjadi cucu?" Bibi Hui meletakkan makanan di atas meja untuk mendinginkannya. Dia merasa perkataan cucu lucu. Lalu cucu ingin menjadi siapa? "Saya ingin menjadi Sisi." Sisi tidak punya pekerjaan rumah, jadi dia bermain dengan Bibi Hui setiap hari. Dia sangat bahagia, dan Sisi bisa menonton TV bersama Bibi Hui sepanjang hari.
Tapi Sisi tidak bisa makan kaki ayam goreng. Ku Zi mengingatkannya. Wajah cucu kembali gelap. Oh iya, adiknya masih jauh dari makan ayam goreng, dan gigi Sisi belum juga tanggal. Dia tidak ingin kehilangan giginya lagi jika menjadi saudara perempuannya. Ku Zi makan sesendok nasi dan merasa seperti dia akhirnya kembali ke rumah. Nasi dan sayurnya direbus dengan sisa sop tulang sore itu. Sayuran kecil itu dicincang dan direbus hingga empuk dan meleleh di mulut. Setelah semangkuk nasi, akhirnya ada sesuatu di perutnya, dan dia merasa seperti baru saja dimulai kembali. Setelah makan, dia mengemasi barang-barangnya dan pergi mandi. Saat ini, ponsel besar Ku Zi satu berdering. Cucu belum selesai makan, dia hanya ingin menonton TV lebih lama. Dia bersenandung di balik dering itu. Aku sedang melihat sendirian dari mana suara ombak itu berasal gelombang. Ku Zi mengangkat telepon. Ku Zi, bayinya baik-baik saja. Kamu benar. Di ujung lain telepon, suara Deng Dong bergetar karena kegembiraan. Saya bisa bekerja sekarang. Aku bisa memiliki hidupku sendiri. Ku Zi tersenyum lega. Meskipun hal ini tidak adil bagi anak-anak, orang harus mencintai diri mereka sendiri terlebih dahulu sebelum mereka memiliki tenaga untuk mencintai orang lain. Kata-kata ini terdengar agak aneh, dan Bibi Hui juga mendengarnya. Siapa ini? Dia bertanya setelah Ku Zi menutup telepon. Ku Zi telah menceritakan semuanya pada Bibi Hui. Bibi Hui juga mengerti. Memang benar, anaknya bukanlah hal yang paling penting saat ini. Awalnya, Ku Zi takut Bibi Hui akan keberatan, tapi dia terkejut dengan pemahamannya. Dia tidak menyangka Bibi Hui berpikiran terbuka di usianya. Dia mungkin berpikiran terlalu sempit. Kamu juga, Bibi Hui dengan lembut memeluk Ku Zi. Jangan khawatir, nak. Jadilah dirimu sendiri. Ku Zi tiba-tiba merasa ingin menangis. Matanya memerah, tapi pada akhirnya dia tidak menangis. Dia memeluk Bibi Hui erat-erat dan berkata, terima kasih, Bibi Hui. Bibi Hui sudah lama berada di rumah dan dia berterima kasih padanya. Hari ini, dia akhirnya mengatakannya. Sudut mata Bibi Hui juga berkaca-kaca. Dia mendorongnya ke kamar mandi dan berkata, cepat mandi dan istirahat. Saya melihat iklan perusahaan Anda hari ini. Ini sangat bagus, seperti di film. Jika kelihatannya bagus, itu berarti pertempuran akan dimulai besok, dan Ku Zi membutuhkan energi. Namun keesokan paginya, ada barisan tambahan dalam pertempuran Kutan. Itu adalah telepon dari Huang Qing. Tapi itu suara Kuken. Kak, aku melihat iklanmu. Sudah lama sekali dia tidak mendengar suara Kuken, dan Ku Zi hampir tidak mengenalinya. Siapa kamu? Saat itu baru pukul 7 pagi, dan Ku Zi masih tidur. Ini aku, Kuken, apa yang sedang kamu lakukan? Saya ingin datang ke kota Jiang untuk bekerja. Suaranya lemah seolah ini adalah masalah biasa, tetapi Ku Zi benar-benar terjaga. Apa yang kamu lakukan datang ke sini? Kemungkinan besar ini adalah ide Huang Qing. Ibu bilang perusahaanmu ada di TV. Dia memintaku untuk datang dan menemukanmu. Anda punya pekerjaan untuk saya. Huang Qing, yang berada di samping, menyalahkannya karena membiarkan kucing itu keluar dari tas. Saya tidak mengatakan itu, Anda melihatnya sendiri. Ini adalah pertama kalinya Kuken memanggilnya saudara perempuan, dan Ku Zi menganggapnya lucu. Kenapa dia tidak punya tulang punggung sama sekali? Bukankah dia dulunya sangat sombong di rumah? Orang tuanya berpikir bahwa mereka dapat mendukungnya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka tidak dapat mendukungnya. Sekarang, mereka ingin dia membantunya. Ku Zi adalah anak yang tidak mendapat dukungan apapun. Kami tidak kekurangan orang. Dia tidak punya pekerjaan yang harus dilakukan di sana, jadi mengapa dia harus memaksa putranya menjadi bos? Ketika dia masih muda, Huang Qing telah mencuci otak Ku Zi setiap hari, mengatakan bahwa adik laki-lakinya adalah laki-laki dan dia akan mampu mencapai hal-hal besar di masa depan. Jika dia memperlakukan adik laki-lakinya dengan baik sekarang, dia akan dapat mendukungnya di masa depan dan dia akan dapat menjalani kehidupan yang baik. Oleh karena itu, dia memberikan semua makanan yang menyenangkan dan lezat kepada adik laki-lakinya. Sekarang, siapa yang mendukung siapa? Huang Qing masih punya wajah untuk memintanya membesarkan kakaknya.
Kuzi tidak punya waktu untuk membicarakan hubungan darah dengan mereka, jadi dia menutup telepon. Apa maksudmu dengan tidak kekurangan orang? Liang Wen bertanya. Dia secara kasar bisa menebak tekanan yang dialami Kuzi. Mereka saat ini kekurangan orang. Kami kekurangan orang, tapi kami tidak membutuhkan sampah. Kuzi bahkan tidak mengangkat kelopak matanya saat dia mengoleskan bubuk mutiara ke wajahnya. Ayo, nada ini. Liang Wen tertawa. Dia benar-benar telah menjadi bos besar. Melihat ekspresi Kuzi yang tidak bagus, dia tidak bertanya lebih jauh. Itu mungkin bukan sesuatu yang bagus. Sore harinya, telepon Liang Wen berdering. Mereka sedang sibuk saat ini, dan Liang Wen bahkan tidak punya waktu untuk makan siang. Gu kecil membelikannya roti lapis dengan isian, dan dia berjongkok di antara para pekerja untuk memakannya. Liang Wen, tolong bantu kakak iparmu. Dia ingin bekerja di perusahaan saudara perempuannya. Huang Qing tahu bahwa pekerjaan Liang Wen berat, jadi dia ingin memasukkan putranya ke perusahaan Kuzi. Dia belum punya pekerjaan. Sisi kita tidak masuk akal, bantu aku berbicara dengannya. Di sampingnya terlalu berisik, jadi Liang Wen tidak mengerti apa yang dia katakan. Dia hanya mendengarnya berkata, tidak masuk akal. Liang Wen mengangguk setuju di permukaan, tapi dia tertawa di dalam hatinya. Jika dia tidak berakal sehat, maka tidak ada orang yang berakal sehat di dunia ini. Apakah kamu mengerti? Huang Qing sangat gembira. Ya, mandor melambai padanya, jadi Liang Wen segera menutup telepon. Di sisi lain, Huang Qing sangat senang. Putranya yang berharga akan segera dapat menghasilkan banyak uang dan tidak harus menderita kerugian dari orang lain. Adiknya berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Huang Qing berhati-hati dan ingin berdebat dengannya. Sore itu, dia mengajak putranya untuk membeli jas yang layak dan setumpuk kemeja untuk dicoba. Sebelum dia selesai, dia bahkan memeluk putranya dan menangis. Kuken menjauh dengan jijik. Dia belum setuju. Wajah Huang Qing menjadi gelap. Dia tidak akan berani. Bahkan, saat gairahnya meredup, tiba-tiba ia merasa bahagia terlalu dini. Putrinya bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Dia menunggu sampai jam 10 malam, dan iklan Kuzi telah ditayangkan di TV selama beberapa putaran, tetapi dia masih belum menelepon. Huang Qing tidak tahan lagi dan ingin menelepon Liang Wen. Kujun menduga dia akan mengganggu mereka, dan tidak akan ada ruang untuk berdiskusi, jadi dia menghentikannya. Mereka sibuk. Jangan ganggu mereka. Kita akan membicarakannya nanti. Siapa yang berani mengkritiknya? Huang Qing menatapnya dengan tatapan mematikan, dan Kujun menutup mulutnya. Tapi Huang Qing berhenti dan meletakkan teleponnya. Mereka menunggu dan menunggu sampai jam 11, tapi tetap tidak ada panggilan. Kuken terus menguap. Dia ingin tidur. Namun, Huang Qing menekannya ke atas sofa dan membuatnya melihat ke ponsel putih yang telah digiling menjadi kuning. Huang Qing mau tidak mau menelepon Liang Wen. Apakah dia setuju? Liang Wen sedang menonton pertandingan sepak bola. Dia sudah mengantuk dan dibangunkan oleh panggilan telepon. Setuju dengan apa? Huang Qing gemetar karena marah. Bekerja. Tentang bekerja. Apa pekerjaan? Liang Wen tidak tahu apa yang membuatnya marah. Kujunlah yang mengambil telepon dan menjelaskan situasinya dengan jelas. Itu tentang mencari pekerjaan untuk Kuken yang ada di perusahaan Kuzi. Pada saat itulah Liang Wen teringat bahwa sampah yang disebutkan Kuzi pagi ini sebenarnya adalah adik laki-lakinya. Lucu sekali memikirkannya. Dia sudah sangat tua, tapi orang tuanya masih memohon pada adiknya. Apakah yang lainnya baik-baik saja? Liang Wen tertawa. Dia memiliki jaringan koneksi yang luas, jadi tidak sulit baginya untuk mencari pekerjaan di kota Jiang. Namun, dia tidak bisa memaksa Kuzi. Dia tidak tega melakukan hal itu. Kuken, yang berdiri di samping Kujun, menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Tidak. Hati Huang Qing terkoyak. Anak itu berada sangat jauh, dan dia berada di kota lain. Tidak ada yang tahu bahwa dia telah diintimidasi. Kuken, kamu berbicara. Liang Wen mencoba membimbingnya. Kuzi telah mengatakan sebelumnya bahwa ketika mengajar cucu dan sisi, seseorang tidak dapat memaksakan keinginan mereka sendiri dan harus mendengarkan suara mereka. Baiklah, katanya.
Ku Ken setuju. Huang Qing menatap putranya dengan heran, seolah dia sedang melihat orang asing. Saat Ku Zi kembali ke rumah, waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Namun, meski lelah, dia tetap sangat bahagia. Dia berbicara tentang pola tersebut dengan Deng Dong dan merasa bahwa dia telah tercerahkan dan memiliki arahan. Lagi pula, pihak lain berasal dari sekolah seni, jadi dia benar-benar mempunyai pendapat berbeda darinya. Garis-garis Deng Dong, desain terang dan gelap, serta skema warna semuanya sangat berani dan membuat mata orang berbinar. Hari ini saja, mereka telah mengganti rakit perancangnya, dan keesokan harinya dapat dianggap sebagai rancangan. Beban di hatinya akhirnya terangkat, namun dia dikejutkan oleh Liang Wen yang sedang duduk di sofa. "Kenapa kamu belum tidur?" Ku Zi menyentuh dadanya dan menyalakan lampu. Liang Wen meminta pujian padanya secara misterius. "Aku membantumu hari ini." Liang Wen menceritakan semua yang telah terjadi. Ku Zi tanpa ekspresi. Dia mengambil pakaiannya dan pergi ke kamar mandi, bersiap untuk mandi. Liang Wen masih sedikit kecewa. "Kenapa kamu tidak terlihat bahagia sama sekali?" "Bukan apa-apa, aku hanya terlalu lelah." Dia sangat lelah sehingga dia tidak ingin mengatakan apapun. Sungguh suatu hal yang baik bisa mencarikan pekerjaan untuk Ku Ken. Bagaimanapun, dia tidak akan menerimanya. Dia sangat sibuk beberapa hari ini sehingga dia bahkan tidak bisa membayangkannya. Namun syukurlah, dia masih memiliki Liang Wen, anak-anaknya, dan teman-temannya. Itu sudah cukup. Dia berbaring di air panas, dan setiap sel di tubuhnya menjadi rileks. Dia tidak bisa menahan senyum. Di masa lalu, dia mengira dia akan menjadi serigala yang sendirian. Dia tidak menyangka takdir akan mengatur begitu banyak teman untuknya. Keesokan harinya, saat makan siang, Liang Na menelepon. "Kakak ipar, bolehkah aku datang ke rumahmu?" Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, tetapi Dong Feng berkata tidak masalah jika dia ada. Ku Zi setuju. Setelah berpikir beberapa lama, dia meletakkan mangkuknya dan mulai menyiapkan makanan untuk sore itu. Sekarang adalah saat yang sangat kritis. Mereka tidak bisa hidup tanpanya selama sehari. Dia harus menemukan cara untuk menebus pekerjaannya. "Ayo, lanjutkan." Dong Feng mendesaknya. "Manajerku sibuk selama 2 hari terakhir, dan kamu terlihat jauh lebih kuyup. Aku akan mengirimmu pergi. Saya akan melakukan pekerjaan ini dengan baik. Jika ada hal lain yang harus dilakukan, lakukanlah." Ku Zi merasa bersyukur dan terhibur. Dia bercanda, "Kenapa? Apakah kamu mencoba merebut tahta saat aku pergi? Bukankah pekerjaannya cukup baginya? Dia masih harus melakukan lebih banyak pekerjaan pada dirinya sendiri." Dong Feng menegakkan punggungnya dan bersumpah, "Tidak. Saya hanya ingin meringankan tekanan pada manajer." Faktanya, orang lain di perusahaan itu juga berpikiran sama. Ku Zi terlalu lelah. Sejak dia masuk ke kantor di pagi hari, dia mulai berputar-putar seperti gasing hingga dia pulang kerja di sore hari. Bahkan gasing pun tidak bisa berputar seperti ini. Orang-orang perlu istirahat. Ku Zi masih sedikit menyesal. Semua orang telah bekerja keras akhir-akhir ini. Setelah selesai, katakan saja padaku apa yang ingin kamu makan seperti biasa. Dong Feng melambaikan tangannya. Itu benar. Saat Ku Zi tiba di rumah, Liang Na sudah bermain-main dengan cucu. Dia akan menjadi ibunya, cucu akan menjadi ayahnya, dan mainan kelinci akan menjadi bayinya. Cucu sedang berdiskusi dengan ibunya dengan suara yang sangat pelan. "Bisakah kamu tidak begitu sibuk? Bayiku dan aku akan merindukanmu." Sang ibu tertawa terbahak-bahak hingga dia memegangi perutnya, namun dia tetap berpura-pura serius dan berkata, "Saya harus bekerja juga. Buatkan saya secangkir susu panas setelah saya pulang kerja. Aku akan tahu kamu merindukanku." Cucu berdiri untuk mengambil susu dan tiba-tiba bertemu Ku Zi. Dia terlonjak kaget, "Bu, kenapa ibu kembali sepagi ini?" Memikirkan tentang apa yang baru saja dia katakan, wajahnya menjadi merah. "Saya sedang istirahat. Saya tidak bisa berada di kantor setiap hari. Kamu dan Sisi akan merindukanku." Ku Zi menggendong cucu dan mengguncangnya seperti sedang menggendong Sisi. Liang Na dengan lembut menarik Ku Zi dan cucu dan duduk di sofa di ruang tamu. "Apa yang salah?"
Bagaimana kabarmu dan Xiao Yu? Kuzi melihat berat badannya bertambah dan wajahnya juga menjadi kemerahan. Dia menduga mereka berdua menjalani kehidupan yang bahagia. Kami baik-baik saja. Wajah Liang Na langsung memerah. Dia menundukkan kepalanya dan meletakkan tangan Kuzi di perutnya. Saya pikir saya mengharapkannya. Kami sedang mendiskusikan pertunangan kami. Cucu memiringkan kepalanya dan merenung. Apa maksudmu dengan mengharapkan? Melihat ekspresi ibunya, sepertinya itu bukan masalah kecil. Dia menelan kata-kata di ujung lidahnya. Kuzi tidak menyangka hubungan mereka akan berkembang begitu cepat. Namun, dia telah bertemu Xiao Yu beberapa kali, dan Kuzi merasa bahwa dia memang lebih jujur daripada Hu Dong. Wajah Xiao Yu sedikit tembem dan dia terlihat sangat muda, tapi dia berolahraga sepanjang tahun dan sangat kuat. Dia selalu menjadi orang yang membayar makanan mereka, dan dia selalu tersenyum. Cara dia memandang Liang Na juga penuh cinta. Apakah kamu sudah membuat keputusan? Kuzi menatap matanya dengan serius, takut perhatiannya akan diganggu oleh anak itu. Liang Na tersenyum lembut, tentu saja. Tanggalnya telah ditentukan. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama, mereka semakin memahami satu sama lain. Liang Na merasa bahwa orang inilah yang akan bersamanya selama sisa hidupnya. Dan setelah dia punya anak, Xiao Yu mengikutinya seperti bayangan setiap hari. Dia bilang dia menginginkan anak perempuan, mereka lebih perhatian. Liang Na melihat perutnya dan tersenyum bahagia. Dia juga mengatakan akan menjaga mereka dengan baik, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam beberapa hari terakhir, Xiao Yu sibuk di rumah, mengosongkan ruang utilitas asli dan mulai mendekorasi kamar bayi. Ruangan itu dicat kuning dan tampak cerah dan hangat. Tempat tidur kecil anak itu juga dibeli, dan Xiao Yu bahkan membeli popok. Semuanya terasa sangat hangat dan mengharukan. Bibir Kuzi melengkung saat mendengar ini. Kapan kamu berencana memberi tahu kakakmu? Apakah kamu membutuhkan bantuannya? Liang Na berpikir sejenak dan mendorongnya pergi sambil tersenyum. Saya kira tidak demikian. Saya khawatir dia tidak akan bisa menerima semuanya sekaligus. Saat ini, Sisi sudah bangun. Saat dia mendengar suara ibunya, dia berlari keluar dengan gembira sambil berpegangan pada dinding. Dia melangkah maju tapi tidak berani melepaskan tangannya. Karena postur larinya yang liar dan hati-hati, cucu tidak bisa menahan tawa. Dia pergi untuk membawakan kepala lobat kecil ini. Kepala lobat kecil itu merasa kakinya jauh lebih ringan dan terkekeh gembira. Liang Na menyukai senyumnya. Dia memegangi dadanya, merasa seolah jantungnya telah ditusuk. Jika itu bayinya, mereka pasti sama lucunya, bukan? Sisi, kamu sudah bangun. Datang dan sapa bibimu. Bibi Hui pun pergi memegang kepala lobat kecil ini. Sekarang Sisi semakin berat, cucu tidak bisa menggendongnya lagi. Tante. Sisi menggigit jarinya dan mengedipkan matanya yang seperti anggur. Samar-samar dia mengingat bibi ini. Ah, keponakanku yang baik. Liang Na dengan lembut mencubit wajah kecilnya, matanya cerah. Imut-imut sekali. Liang Na menggendong Sisi. Kamu akan segera memiliki saudara laki-laki atau perempuan. Apakah kamu menginginkan saudara laki-laki atau perempuan? Sisi tidak tahu apa yang dimaksud dengan adik laki-laki atau perempuan, jadi dia menggumamkan sesuatu di mulutnya. Cucu menerjemahkan untuknya, dia menginginkan seorang adik perempuan. Liang Na dengan lembut menyeka air liur dari mulut Sisi. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu seorang adik perempuan, oke. Dia menempelkan wajah hangat cucu ke wajahnya, dan perasaan berbeda muncul di hatinya. Adik ipar, apakah kamu ada waktu siang ini? Saya ingin mengajak anak-anak membeli baju baru. Tahun baru akan datang. Sebagai anak bungsu, dia selalu menerima amplop merah dengan tangan kosong saat tahun baru. Sekarang dia akhirnya mempunyai kesempatan, dia ingin mengungkapkan sesuatu. Tidak apa-apa. Ayo pergi bersama. Cucu, kamu mau pergi? Cucu menggelengkan kepalanya. Belanja adalah urusan orang dewasa. Orang dewasa memiliki langkah besar dan banyak pilihan. Setiap kali dia mengikuti di belakang orang dewasa, dia akan merasakan sakit di kakinya. Apalagi saat itu hari Sabtu, dan drama favoritnya hanya tayang hari ini.
Dia masih harus mendiskusikan alur ceritanya dengan Chen En di sekolah, jadi dia tidak bisa pergi. Aku di rumah bersama nenek. Cucu menyalakan televisi dan memasang wajah datar. Oh, kamu sangat patuh. Liang Na terkejut. Kuzi tertawa di dalam hatinya. Monyet kecil ini tahu bagaimana bertindak di permukaan dan di belakang. Xiao Yulah yang mengambilnya. Dibandingkan terakhir kali mereka bertemu, dia tampak sedikit lebih kuat, dan garis-garis di wajahnya lebih jelas. Wajahnya yang semula terlihat tak bisa didekati, seketika melembut saat melihat tubuh lembut Sisi. Mengapa kamu membawa anak itu keluar? Di luar dingin. Saat dia berbicara, dia melepas jaketnya dan dengan hati-hati menutupi selimut Sisi yang bermotif stroberi. Jangan mencekik anak itu. Liang Na merasa cemas. Ini akan baik-baik saja seperti ini. Kuzi menghiburnya, kamu akan terbiasa setelah melahirkan. Kamu akan tahu kapan kamu punya anak. Satu kalimat membuat wajah kedua pemuda itu langsung memerah, dan mereka menghindari kontak mata. Mereka akan menjadi orang tua baru. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.